Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 46. Demi keutuhan rumah tangga. Sampai di bangku taman yang sepi, Alula meraih Kaisang dari stroller lalu menempatkan bayi mungil itu pada dadanya. Seraya duduk di pojokan dengan bibir berangut. Bibirnya mengecup lembut kepala Kaisang, berusaha mengurangi kesedihan. Di saat sedih begini, seharusnya Raiden ada, tapi seperti hari kemarin, Raiden sibuk sendiri dengan urusannya. Suara dehaman dari seorang pemuda pun terdengar. Alula menoleh, rupanya Galang tersenyum manis saat duduk di sisinya. "Apa kabar?" tanyanya lembut seperti dahulu. "Baik," lirih Alula lalu menyeka air mata di pipinya, sesekali membetulkan posisi di kapan Kaisang. Untungnya bayi tampan itu tidak rewel. Galang meratap rindu mantan kekasih bayangannya. Lama tak bertemu, Galang sedikit merasakan getaran lain saat melihat wajah Alula. Dentuman hangat mengarungi jantung hatinya. "Kamu gemukan sekarang," Alula tersenyum kecil. "Mungkin karena menyusui. Jaga selalu kesehatanmu. Ibu menyusui tidak boleh bersedih, karena bisa mempengaruhi produksi ASI. Akhirnya berpengaruh pula terhadap pertumbuhan babynya. Kasihan Kaisang yang ganteng ini." Galang tersenyum sambil memberi cubitan pelan pada pipi Kaisang yang tertawa gembira. Sepertinya bayi itu menyukai Galang. Alula mengangguk kepala. Sejauh itu pengetahuan Galang tentang bayi rupanya. Lalu bagaimana dengan Raiden? Dia bahkan tak mau menggendong putranya karena alasan takut keseleo dan lainnya. Lula sedih. Kenapa semua orang bilang KS mirip papinya, padahal papinya saja nggak pernah mau gendong KS? Lula yang capek, Lula yang urus KS sendiri, rutuknya mencurahkan isi hati. Galang tersenyum. "Tapi suamimu memang bukan orang biasa. Dia presiden direktur. Kamu tahu, Lula?" "Dulu Bang Galang pernah merasa Mama adalah satu-satunya orang yang berjasa membesarkanku sampai menjadi pemuda tampan yang diidolakan gadis-gadis. Tapi kemudian Bang Galang berpikir, jika tidak ada papa yang mencukupi kebutuhan Mama, mungkin Bang Galang terlantar, karena Mama harus bekerja keras mencari nafkah sendiri," tuturnya. Alula meratap Galang dengan pergulatan pikir. Masih menelaah penuturan yang Galang uraikan barusan. Lula sudah punya keluarga, punya baby, punya suami. Seharusnya Lula bisa lebih bersikap dewasa sedikit demi keutuhan rumah tangga Lula. Tapi sesekali boleh saja unjuk rasa, asal tidak sampai merenggangkan hubungan sakral kalian, tutur Galang lagi. Iya, Alula paham dengan apa yang Galang sampaikan, tapi tetap saja perbuatan Raiden akhir-akhir ini menyakitinya. Alula merasa diabaikan setelah melahirkan putranya. Di negara kelahiran Lee Min-ho, Raiden baru saja menyelesaikan rapat bersama jajaran pemegang saham. Pembangunan sudah 90%, secepatnya mereka akan melakukan grand opening party. Itu berarti Raiden akan membawa serta semua keluarganya untuk pembukaan properti barunya di beberapa negara. Langkah Raiden cepat, wajah tampannya menegas setelah mendapat laporan dari anak buahnya yang lumayan membuatnya dogol. Kemarin Alula tidak mengatakan apa-apa, lalu anteknya bilang Alula sudah mulai masuk kuliah. Raiden sudah 2 hari di negara ini dan masih beberapa hari lagi untuk pulang. Lalu apalagi ini, kenapa Alula harus sering bertemu dengan Galang yang masih menunjukkan ketertarikannya pada Alula? Sampai di ruang kerjanya, Raiden duduk pada kursi kebesarannya. Dia bersandar dengan mengusap wajahnya mencoba menekan rasa cemburunya. Kemarin Raiden tenang saat Alula diam di rumah bersama Kaisang.
tapi mendengar Alula mulai keluar dari kandang, hati Raiden kian memanas. Mungkin benar kata orang, pernikahan di tahun pertama akan lebih sering selisih paham. Tapi tolong jangan sampai ada pihak lain yang masuk ke dalam rumah tangga kita. Raiden meraih ponsel miliknya dari saku celana, mengatur posisi tubuh baik sebelum melayangkan panggilan telepon pada kontak bertuliskan My Little Wife. Raiden panggil nomor Alula, sampai berkali-kali tak pula mendapat jawaban. Beberapa menit kemudian Raiden mendengus kasar sembari membanting punggung pada sandaran kursi. Sibuk, atau ngambek, dia kirim pesan teks pada istrinya. Ada harapan untuk cepat dibalas. 1 jam, 2 jam, 3 jam, Alula tak juga membalasnya. Kembali Raiden menelepon hingga berkali-kali dan hanya berakhir tulalit. Ada panas yang melewati dadanya, mungkin Alula marah atau bosan mengerti dirinya. Sulit membuat Alula mengerti karena usianya yang masih belia. Tidak ada Bastian, tidak ada pula seseorang yang menasehatinya di saat seperti ini. Raiden bimbang. Pukul 2 pagi Alula dan Kaesang terjaga. Keduanya menatap ke arah jendela besar yang menampilkan derasnya hujan. Semakin bertambah minggu, semakin Kaesang menurut. Tidak lagi sering menangis. Asal melek bersama dengan ibunya, Kaesang diam. Rindu berat yang Alula rasakan, tapi malas jika harus mengobrol dengan Raiden yang hanya bertanya sudah makan, sudah mandi, dan seterusnya. Alula hanya semakin bertambah rindu. Alula memilih untuk tidak membuka ponselnya. Seharian ini Alula menyibukkan diri dengan kegiatan belajar dan mengemong Kaesang. Sampai rumah Alula juga ikut merawat Karlina yang sepertinya serius sekali penyakitnya. Entah apa, dokter sedang dalam proses pemeriksaan laboratorium. Alula menyayangi mertuanya, melihat Karlina tidak baik saja membuatnya gundah. Ada kekhawatiran yang tergantung. Sudah pernah Alula menjadi kompor untuk membakar pertalian Lisha dan Abi, berharap Karlina kembali tapi sampai sekarang kedua mertuanya masih selalu berjauhan. Lul, terdengar suara langkah kaki mungil diiringi seruan Ayu. Gadis itu tersenyum saat Alula menoleh. Belum tidur, KS juga. Angguk Alula. Telepon dari Mas. Ayu menyodorkan ponselnya pada Alula. Sengaja Alula tidak membuka panggilan atau pesan dari Raiden, tapi Ayu malah menyampaikan telepon Masnya. Terima kasih, Alula menerima. Aku tinggal ya. Ayu pergi setelah meninggalkan ponselnya untuk Alula. Alula meletakkan Kaesang pada ranjang empuknya, kemudian menempatkan gawai tipis Ayu pada telinga. Iya, sapanya lirih. Bosan meladeniku. Suara yang terdengar kesal keluar dari ponsel Ayu. Kenapa bertanya begitu? Bibir Alula bergetar seperti ingin menangis. Kenapa tidak? Aku malas berantem makanya mendingan gak usah telepon. Alula menutupnya sepihak. Masa belasan tahun harus menikah dan menjadi seorang ibu tentu tidak mudah bagi Alula. Inginnya memutar kembali waktu,
Tapi jika melihat senyum Kaesang, Alula bersyukur memiliki putra setampan suaminya. Maaf sayang, aku hanya khawatir. Alula merengut, dia menyusul Kaesang berbaring di atas ranjang lalu menarik selimut tebalnya. Ada godaan dan cobaan pernikahan, dan semoga tidak berlarut-larut, itu masih menjadi harapan utama Alula. Raiden tak tunggu waktu lama. Ia segera menyelesaikan pekerjaan di Korea kemudian pulang dengan pesawat jet pribadi. Gelisah gundah gulana mengiringi setiap embusan napas. Alula sampai tak mau mengangkat telepon darinya. Itu berarti sudah sangat kecewa padanya. Alula bukan wanita yang diam jika tidak suka, tapi kalau sampai diam tak mau mengeluh lagi, sudah pasti kecewanya lebih dalam. Malam harinya meminta jatah di atas ranjang lalu subuhnya sudah menghilang. Siapa yang betah dengan perlakuan suami seperti itu? Sekarang dia takut Galang akan menjadi ancaman. Hanya 8,5 jam waktu kotor untuk perjalanan dari Korea ke Indonesia. Sore ini Raiden sudah lagi menginjak halaman rumah besarnya. Pengawal yang berjaga menundukkan kepalanya segan, turun dari mobil Raiden terus melangkah menaiki anak tangga terasnya. Raiden masuk dan kamar Karlina yang lalu ia tuju pertama kalinya. Kemarin Ayu bilang Karlina sakit, maka Raiden lebih memilih menilik ibunya terlebih dahulu. Pintu kamar Karlina ia dorong, rupanya Karlina duduk menatap jendela besar dengan pandangan kosong. Raiden mendekat dan menekuk lutut, mendongak menatap ibunya dengan mata nanar. Ibu baik, cukup lama Karlina terdiam kemudian ia teringat sesuatu untuk diceletukan. Ibu sudah lelah. Lirih dan tak bertenaga saat Karlina mengatakan itu. Lelah kenapa? Raiden genggam tangan ibunya mencoba mentransfer kekuatan. Terlalu banyak hal yang ibu alami. Sekarang di saat seperti ini, Romomu bahkan tak pernah membesuk ibu. Mungkin Romo segan atau malu. Karlina tersenyum getir. Tidak pantas dimaafkan kesalahan Romomu, tapi untuk membencinya pun ibu tidak mampu. Apa menurutmu ibu wanita terbodoh di dunia ini? Raiden menggeleng. Ibu wanita terhebat yang pernah Raiden kenal, ibu wanita terkuat dan terbaik yang pernah Raiden kenal. Untuk menjadi seperti ibu, bahkan Ayu dan Alula pun tak akan pernah mampu dan tidak akan Raiden biarkan mampu. Mereka harus bersikap realistis, tidak melankolis seperti ibu. Di lain tempat beberapa saat kemudian, Alula duduk pada sofa halaman belakang, serbuk sari dari bunga miliknya cukup menenteramkan jiwa yang lelah. Dia ayun Kaesang yang tertidur pulas di atas ayunan rotan setelah hari ini ikut kuliah dan menjadi pusat perhatian. Mengurus bayi sambil kuliah, itu perjuangan luar biasa. Alula kuat menjalani keduanya dengan baik meskipun sering merengut saat suaminya sibuk. Kakak ipar, Arga menjatuhkan pantatnya tepat di sisi Alula. Nyih. Pemuda tampan itu menyodorkan satu buah buku usang, yaitu novel karya Hilman Hariwijaya. Apa ini?
Alula menerima dengan tatapan mengarah pada wajah tampan adik iparnya. Itu novel bagus tahun 1992, kata Arga. Alula sempat mengernyit saat melihat judul novel yang cukup estetika. Lain judulnya dengan novel zaman sekarang yang mengangkat ranjang panas dan gairah untuk dikedepankan sebagai daya tarik pembaca. Olga sepatu roda, Arga mengangguk. Iya, itu novel zaman Eyang Gadis. Dulu sempat menjadi tren di eranya. Penulisan sastra yang apik untuk tahun 90-an. Jelasnya. Kamu baik begini, karena aku kakak iparmu atau ada maksud lain? Dulu aku pernah merusak sketsa gambar, novel sekaligus komikmu kan, jadi anggap saja novel ini gantinya. Nanti kalau aku punya novel dan komik bagus lagi, aku kasih lagi. Alula tersenyum kecil, ternyata Arga tidak seburuk pandangannya dahulu. Kamu suka sastra? Aku suka cerita, entah itu komik, novel ataupun film bahkan game yang ada runtutan story-nya aku suka. Jadi apa citamu? Apa saja, asal bisa dibanggakan dan sesuai dengan passionku. Jangan bilang kamu juga gemar baca novel erotis zaman dulu. Alula menuding dengan tepukan buku yang mendarat pada paha Arga. Tapi jangan salah, mereka menulis itu bukan karena berotak kotor, ya memang perlu otak kotor untuk menuliskan hal yang seperti itu. Novel zaman dulu lebih banyak yang erotis. Kamu tahu kenapa? Ada penulis yang sampai menulis dalam pengantar bukunya. Dia mengaku di zamannya, orang menulis kisah erotis karena didorong rasa lapar. Bayaran selembar kisah erotis bernilai $1 sungguh lumayan untuk membeli sesuatu pengganjal perut. Dia berpendapat rasa lapar menuntun kepada fantasi seksual, bukan kepada energi melakukan kuasa seksual. Oh ya, kasihan sekali. Tapi setidaknya sekarang banyak forum untuk mereka penulis menjadi dirinya sendiri, mengekspresikan yang mereka ilusikan. Sambung Alula. Bersambung.